Anak berontak kepada orang tua, nyata. Manusia mencintai dirinya sendiri, nyata. Itu karena apa? Karena handphone. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang bagaimana efek daripada handphone, ya, seluler ini kepada umat manusia. Coba, makin romantis enggak suami istri dengan handphone? Makin menjauh hidup masing-masing, benar? Diranjang saja suami dan istri dengan handphone. Ya, belakang-belakangan ada yang main game, ada yang buka TikTok. Bapak-bapak biasanya game, ya. Ibu-ibu TikTok atau enggak video masak-masak, video make-up, ya kan? Atau online shop, ya kan? Belanja-belanja. Nah, jadi tanpa saudara sadari, handphone ini menjadi alat yang dipakai oleh si iblis untuk memisahkan umat manusia, menghancurkan umat manusia, merongrong umat manusia. Jadi sesungguhnya inilah segel yang dia pasang. Tahu segel? Segel itu seperti penutup, ya, yang mengunci. Ya, jadi handphone dia ciptakan untuk mengunci umat manusia supaya umat manusia lupa akan Elohim. Coba cek dan recheck, ya. Semua di sini pakai handphone? Semua. Oma pakai handphone, Oma? Enggak ada. Memang saya pernah dapat penglihatan, ya. Ada 3 domba yang kecil, ada 2 domba yang dewasa, ada 1 domba yang remaja. Saya bilang, Bapak, ini dombamu kok sedikit ya? Nah, iya. Di mana yang lain? Mereka sudah tersesat, ya. Jadi dari jumlahnya anak-anak yang masih polos, mereka lah jumlah dan bilangan yang masuk ke dalam kedaulatan Elohim. Ya, anak-anak yang masih polos, ya, yang masih polos umur berapa itu? Ya paling 4 tahun ke bawah atau 5 tahun udah tahu itu untuk apa? Udah mulai licik lah, apalagi anak zaman sekarang, anak gadget, ya, cepat sekali dibuat dewasa. Ya, ya habis gimana orang tua ngajarin anaknya main TikTok dan bangga sekali. Ya. Nah, kedua ini tadi domba yang dewasa. Jadi kan banyak orang-orang tua yang fokus akan keselamatan, ya kan? Yang 1 domba remaja itu berbicara sangat sedikit. Karena apa? Anak-anak muda sekarang, ya. Anak-anak muda mana? Anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang keinginannya itu lebih banyak akan hal-hal dunia. Jadi anak-anak muda dengarkan, kalian mau masuk surga? Ya, fokus akan keselamatan. Karena kita ada di dalam bumi ini hanya untuk bertanding, ya, hanya untuk diuji kelayakannya. Nah, melalui handphone ini, melalui gadget ini, melalui seluler ini sel manusia pun diganti. Tahu sel? Jaringan-jaringan dalam tubuh kita. Sel-sel inilah yang memberikan segala kebutuhan di dalam tubuh kita, ya, sehingga jaringan darah kita bisa beredar dengan lancar. Coba kalau selnya rusak, terjadi cancer, tumor, segala jenis penyakit. Jadi seluler ini dibuat menjadi penghubung kepada manusia, merusak apa? Sel manusia yang seharusnya sel atau jaringan kita itu hanyalah sebagai apa? Penyembah. Penyembah siapa? Penyembah Bapa, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tetapi melalui seluler ini, iblis merekayasa sel itu secara spirit, ya. Kalau secara nyata ada, itu melalui si Anjus tadi. Sel saudara, DNA itu dirusak.
Jadi kalau ada nanti jangan ya, karena akan ada saudara ya. Nah, jadi melalui seluler ini ya, secara spirit jaringan kita dia usahakan untuk terputus kepada kemuliaan. Dia membuat manusia supaya jaringannya selalu terhubung ke bumi, sehingga terikat di bumi. Lebih menyukai apa? Handphone daripada penyembahan kepada Bapa. Lihat anak-anakmu, cek, coba kasih handphone kepada mereka. Mereka bisa tahan pegang handphone berjam-jam, benar? Coba lepaskan handphone, bawa mereka penyembahan. Apalagi kalau pagi-pagi itu ya? Bawa mereka penyembahan. Ku sembah ya? Bosan. Selnya dirusak karena apa? Di saat engkau memberikan racun itu kepada anakmu, maka tidurnya pun akan dirusak. Main handphone terus. Orang yang susah tidur atau lama tidurnya, ya, begadang, ya, maka sel-sel dalam tubuh itu rusak. Karena tubuh kita butuh istirahat. Jadi anak-anak sekarang main handphone itu, bisa sampai jam 2 pagi. Makanya lihat anak-anak sekarang, bentuk matanya ini banyak yang hitam dan banyak yang tenggelam, ya. Si jahat semakin bekerja. Makanya saya sarankan kepada orang tua SD, SMP, SMA masih di bawah pengawasanmu, tidak usah kasih handphone. Karena di saat engkau memberikan handphone kepada anakmu, engkau memberikan racun kepada anakmu. Karena sesungguhnya Elohim menganugerahkan anak kepada kita. Tujuannya apa? Menjadikan anak ini menjadi anak ilahi. Itu bukan anak kita, tetapi itu adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Elohim. Karena akan tiba harinya Elohim sang pemilik akan membawa kembali anak itu. Baik engkau duluan atau dia terakhir, intinya di hari penghakiman Elohim akan menghakimi kita. Engkau anugerahkan 2 orang anak. Iya Bapak. Bagaimanakah engkau mendidiknya? Bagaimanakah engkau melatihnya? Bahkan engkau menjadikan dia milik kepunyaanmu. Jadi perhatikan, anakmu itu bukan milik kepunyaanmu. Itu adalah saudaramu di dalam Elohim. Pernah nggak menyadari itu? Elohim Bapak kita toh? Elohim bapaknya anak kita toh? Apa iya anak kita cucunya Elohim? Tidak kan? Berarti di hadapan Elohim anak kita adalah saudara kita. Karena sama-sama dia Bapak kita. Jadi dia adalah saudara kita yang dititipkan oleh Elohim kepada kita untuk kita bina, untuk kita jaga, untuk kita jadikan menjadi anak ilahi. Tetapi yang ada kita berjuang, biar anakku sarjana, biar anakku jadi dokter, biar anakku jadi jenderal. Padahal semua itu akan menjadi sampah. Ya, engkau tidak menjadikan anakmu seorang penyembah. Karena sungguh, sekalipun anakmu menjadi dokter atau jenderal, ya, kalau mereka tidak kenal yang namanya Elohim, tidak bersekutu dengan Elohim, bagaimana penghargaan mereka kepada saudara sebagai orang tua? Maka saya tidak kaget. Ada pernah cerita, ini kakaknya itu jenderal. Jadi kakaknya ini menikah, istrinya itu artis Instagram. Tetapi mamanya di kampung tidak dipedulikan sama kakaknya ini. Bayangkan, capek enggak? Dia banting tulang di sawah supaya anaknya jadi jenderal. Tetapi setelah jadi jenderal dikuasai oleh istri, dan dia tidak menempatkan diri sebagai seorang imam atau suami. Sehingga apa? Tidak peduli dengan orang tua. Itulah di saat kita tidak memperkenalkan anak itu untuk takut akan
Barang pasti orang tua pun harus dihormati. Jadi tidak usah capek-capek untuk hal itu, karena kalau memang itu perkenan dari Tuhan akan berjalan. Bukan dilarang anak menjadi dokter, bukan dilarang anak menjadi jenderal. Bahkan di saat engkau menempah anak itu di dalam didikan keilahian, maka dia pun akan menjadi orang yang besar, jasmani, rohani. Ya. Jadi jangan pernah menganggap anakmu adalah milik kepunyaanmu. Itu adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, engkau kasih racun yang jelas. Handphone ini, seluler ini adalah segel iblis. Engkau kasih, ya? Bagaimana? Habis gimana bu? Aku kerja karena pekerjaanmu. Anakmu terikat. Makanya banyak anak sekarang itu apa? Tremor. Emosinya berlebihan. Handphone, gitu ya. Sampai pernah dulu kami ada anak kecil umur 3 tahun. Bayangkan 3 tahun pelepasan. Pernah nggak dia yang seperti itu? Anak 3 tahun pelepasan. Saat itu dia meminta handphone atau bagaimana? Intinya saya lihat, saya bilang sama mamanya, saya melihat anakmu ditunggangi, jangan dulu kasih handphone itu. Oh nanti dia menjerit, sini, bawa anakmu ke sini. Kami pegang anak ini, kami doakan, ya, meronta dia. Immanuel yang dekat dia sampai kakinya dijepit, ya, meronta sehabis-habisnya. Apa yang dikatakan keluar dari mulutnya? Anak 3 tahun, dilihat dinding, botak, katanya. Cantik anak ini, perempuan, ya. Saya bingung, apa ini? Terus tiba-tiba dia bilang, panas, haus, katanya. Mau dikasih mamanya minum, jangan. Ini sudah iblis. Tadi saya bilang, ada roh yang mengikuti anakmu. Karena dia akan kepanasan dan kehausan di saat hadirat itu ada. Jadi jangan kasih. Ya, kemudian dia bilang, akan kujatuhkan diriku dari genteng ini, katanya. Padahal kami di lantai. Coba anak 3 tahun ngomong seperti itu. Siapa yang ngomong dalam tubuhnya kalau bukan setan? Dia mau bunuh diri. Dari mana dia tahu kata-kata itu? Ya. Kemudian dia bilang, aku mau pulang, katanya. Ya, pulanglah engkau ke kubangan sana, saya bilang. Ya, akhirnya dia lemas. Baru sadar. Itu spirit dari mana? Handphone saudara. Dan sangat disayangkan orang-orang tua sekarang, ya. Masih bayi, masih balita, sambil besok makan bikin handphone di depannya. Tidak tahu spiritnya itu sangat keras. Makanya ada anak yang sampai membunuh orang tua. Coba jangan kasih handphone kepada anakmu, supaya engkau lihat apakah anakmu keterikatan akan handphone itu atau tidak. Kalau memang keterikatan, jangan kasih sama sekali. Ya. Terikat atau tidak terikat, jangan kasih. Kalau memang anak sekolah butuh, ya oke. Di saat di sekolah atau di saat pembelajaran di sekolah pun sebenarnya nggak bisa pakai handphone. Kita saja orang tua yang dibodoh-bodohi, yang ditipu daya oleh siasat jahat. Ya. Kalau memang untuk handphone, beli aja yang 2G aja. Bisa dia ke pasar, bawa ini handphone biar bisa mama hubungi. Otoritas itu kan di tangan orang tua. Banyak yang bilang nggak bisa, bu. Kenapa nggak bisa? Inilah agenda penguasa dunia itu, ya, merusak keluarga inti. Karena hidup kita sudah diprogram. Bagaimana caranya merusak keluarga inti? Melalui peraturan-peraturan yang tidak masuk akal. Coba lihat akhlak manusia di zaman dahulu dan sekarang makin bobrok, ya. Karena zaman dahulu anak didik kalau terlambat masih dihukum guru. Coba sekarang undang-undang perlindungan segala macam. Makin baik nggak anak-anak itu, makin maju nggak akhlak anak-anak itu, makin bobrok. Karena apa? Ya, dipukul sedikit lapor orang tuanya pun lucu. Ya, datang ke sekolah, kenapa anakku dipukul? Coba kalau saya waktu zaman sekarang, satu contoh, ya kan, sekalipun anakku dihukum, kenapa kamu dipukul? Ya karena terlambat. Pasti kan ada alasan guru memukul. Gak mungkin guru menghukum tidak ada alasan. Kenapa kamu dipukul?
Ya karena terlambat mak, ya sudah jangan terlambat. Kurang kuat oleh hukum gurumu itu. Karena pukullah anakmu dengan rotan untuk melepaskan mereka dari kebinasaan, dari maut. Barang siapa tidak mengangkat tongkat benci kepada anaknya. Kenapa dikatakan benci? Barang siapa tidak mengangkat tongkat berbicara apa? Didikan dan ajaran, ya. Jadi kalau kita tidak mengangkat tongkat, kalau kita tidak keras mendidik anak, bukan kasar, beda keras, ya. Di saat lidi itu engkau taruhkan buka kakinya belum tentu kasar. Yang kasar itu di saat caci maki keluar dari mulutmu, ya. Di saat engkau memukul anak itu, satu contoh di saat dia salah, maka dia pun akan terhajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa dikatakan barang siapa tidak mengangkat tongkat benci kepada anaknya? Karena di saat anakmu bersalah, engkau pun diam saja, tidak memberikan ganjaran, maka dia akan merajalela, maka dia akan masuk ke neraka. Neraka ini adalah hal-hal yang dibenci. Makanya dikatakan kalau kita tidak mengajar anak kita, maka kita benci kepada anak kita, karena kita menginginkan kebinasaannya. Jadi harus keras didikan kepada anak. Kita harus menempatkan otoritas sebagai orang tua, tetapi melalui segala peraturan-peraturan sekarang aneh-aneh, ya. Terlalu melindungi, akhirnya dilindungi melonjak dan merajalela, ya. Jadi bagaimana cara mendidik anak? Tujuan mereka penguasa dunia, karena sebenarnya inti dari apa yang kami sampaikan adalah membicarakan penguasa dunia, dan itu ada hubungannya ke tanda bilangan, ya. Intinya ini semua adalah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia ini? Saya tidak bisa sebutkan namanya, ya. Tetapi mereka adalah kelompok-kelompok orang-orang terbesar di dunia yang hendak menguasai bumi ini. Jangan saudara pikir pembinasa kecil itu berbicara hanya satu oknum, tetapi itu komunitas yang akan berdiri sebagai anti Hamasiyah, ya. Coba kalau kita menyuruh anak kita seperti ini, tolong dulu nanti satu rumah ya nak, mana lebih bagus daripada nanti satu rumah itu, ya. Mana lebih bagus? Kalimat pertama pakai dulu ya. Yang lebih bagus kita berikan kepada anak-anak. Kalimat pertama, ya. Kalimat pertama. Oke. Karena apa? Kita sudah diracuni oleh penguasa dunia. Yang benar adalah kalimat kedua. Karena di saat engkau mengatakan, nak tolong dulu nanti satu rumah itu, ya, engkau memberikan peluang kepadanya. Mak aku masih les. Mak aku masih kesini. Mak aku masih kayak gini. Kita tidak ada otoritas. Masa minta tolong sama anak? Tetapi otoritas yang benar nanti satu rumah ini, ya. Itu bahasa yang benar sebagai otoritas yang diberikan Elohim kepada kita, sehingga anak tidak bisa untuk berdalih. Kadang hal yang baik dibuat untuk menipu umat manusia. Sama dengan tanda bilangan ini nanti. Baik enggak? Baik enggak kalau nggak ada uang? Menurut saudara baik nggak kalau nggak ada fisiknya? Fisiknya maksudnya ini yang kita pegang sekarang, uang itu, lembaran-lembaran itu. Baik nggak kalau itu nggak ada? Baik. Kenapa? Kita nggak takut dirampok, ya kan? Aman. Kita nggak ribet. Kita nggak susah hitung-hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, tinggal simple toh. Nggak padat dompet saudara, nggak takut megang dompet ini ke pasar. Aduh, besar sekali dompetku ini. Ya, lihat kiri dan kanan, supaya saudara terhindar dari perampok. Katanya, karena tujuan mereka secara dunia mulia, tetapi sesungguhnya tujuan mulia mereka membinasakan. Lihat, tujuan mulia nggak perlindungan itu terhadap siswa-siswa itu. Tujuan mulia karena apa? Supaya tidak ada penganiayaan segala macam. Padahal hasilnya apa? Murid ketemu guru.
di depan guru sudah tidak ada lagi moral mereka, akhlak mereka, karena peraturan-peraturan yang kelihatan baik itu tadi. Dan ingatlah, baik belum tentu benar, tetapi kalau benar barang tentu sudah pasti baik. Ya, jadi sebenarnya didikan-didikan yang keras yang diberikan Elohim kepada kita itu menjadikan kita itu benar. Karena banyak hal-hal yang baik. Ada seorang perampok, dia merampok hanya untuk apa? Semua masyarakat di desanya itu orang miskin dan berkekurangan terlantar, sehingga dia pergi merampok untuk apa? Supaya desa ini makan. Baik nggak dia? Baik nggak? Baik kan? Orang dia merampok bukan untuk dirinya karena dia peduli dengan masyarakat, tetapi benar tidak? Tidak. Jadi pikirkan hal yang benar. Tadi sebelum kesini saya tanya Bapak, apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Hidup di dalam kebenaran. Jadi dari hari ini saudara harus hidup di dalam kebenaran itu tadi. Ya, tidak cukup baik saudara, karena tahu nggak? Dua sisi yang dicuri oleh si iblis dalam hidup manusia. Dan ini adalah kelemahan manusia. Dua sisi itu apa? Satu, hati manusia. Kedua, uang. Satu contoh, bapak ini sangat kompak dengan bapak ini. Bapak apa Pak namanya? Hah? Huston. Bapak ini? Yunus. Nah, Pak Yuston dan Pak Yunus itu sangat kompak, ya. Dan mereka kemana-mana jalan bersama. Suatu hari Pak Huston melihat Pak Yunus itu mengambil satu barang dari satu tempat dan dimasukkan ke kantong, ya. Nah, Pak Huston tadi yang melihat Pak Yunus itu tidak berani menegur. Karena apa? Hati manusia dia menjaga hati sehingga tidak menegur kesalahan. Karena hati ini sangat sensitif, ya. Sehingga kebanyakan manusia hanya apa? Menjaga hati manusia, tidak menjaga hati Elohim, ya. Nah, satu contoh. Di sini tadi saya mendengar kata Yesus. Sebenarnya perlu kita pahami siapa namanya yang sesungguhnya. Memang ini menjadi kontroversi, ya. Tapi jangankan nama sebagai anak manusia, nama sebagai Bapa dulu, ya. Kita sudah tahu namanya adalah Yahweh. Tetapi untuk mempertahankan ini kepada saudara-saudara yang lain, kita sangat sulit. Karena apa? Menjaga hati, ya. Karena menjaga hati, sehingga kita tidak menjelaskan kebenaran itu. Firman Elohim berkata, barang siapa malu mengakui aku, maka Elohim pun akan malu mengakui kita sebagai anak. Di saat kita malu memberitakan firman-Nya, di sana kita sudah malu mengakui Dia. Jadi nyatakan kebenaran, tidak usah lihat hati manusia untuk kebenaran itu. Berbahagialah engkau yang dicela dan dianiaya oleh karena kebenaran. Sebab apa? Upahmu besar di surga. Kalau saya sudah cukup kenyang dengan yang namanya celaan, hujatan, fitnahan, ya sudah, karena prinsip hidupku simpel. Walau seluruh bumi meninggalkanku, walau seluruh bumi menolakku, asalkan Dia tidak meninggalkanku, itu cukup bagiku. Karena apa? Tujuan kita hidup di dalam bumi ini hanya untuk diuji kelayakannya. Ini arena medan pertandingan. Ngapain aku
harus jaga-jaga hati Pak Muston. Satu contoh, saya sudah tahu dia salah, tapi saya tidak tegur. Firman berkata, jika hari ini seseorang mati dan engkau tidak menegur dia, akan dan dia mati dalam dosanya, engkau tidak menegur dia dalam kesalahannya, maka aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadanya. Masih? Nggak ada lagi? Atau masih ada? Ya, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Ini para mempelai tidak? Para mempelai? Lah, ditanya mempelai juga nggak ada yang jawab. Siapa di sini calon mempelainya? Jadi yang lain calon apa ini? Karena yang tunjuk tangan nggak ada langsung profesi seperti ini. Ada yang gini, ada yang gini. Jadi ngapain saudara datang ke gereja? Coba, saudara ke gereja ngapain? Tujuan kita datang ke gereja untuk bersatu dan bersekutu dengan saudara seiman, mempersiapkan hidup, mempersiapkan hati untuk menyongsong hari kedatangan Hamasia. Masa saudara datang ke gereja gak ada tujuan hidup seperti itu? Sayang sekali. Di saat saya mengenal kebenaran, tujuan hidup saya satu apa? Surga. Untuk menembus itu, supaya bisa saya masuk, saya pelajari. Jadi tidak cukup hanya tahu, kita harus kenal. Siapa di sini yang tahu Elohim? Gak ada yang tahu Elohim. Bapa pencipta langit dan bumi, siapa yang tahu? Oke, ini kayaknya kurang, apa imannya kurang kuat ini. Takut-takut ditanya. Padahal sebenarnya, apalagi kalau cinta mula-mula, oh semangat-semangat. Ya. Tadi pertanyaan saya, karena akan ada dua, siapa yang tahu dan siapa yang mengenal. Siapa di sini yang tahu Bapa pencipta langit dan bumi? Oke. Siapa yang mengenal Bapa Yahweh? Oke. Yang tahu dan yang mengenal orang yang berbeda. Oke. Jadi, apakah yang tahu Elohim sudah melakukan perkenalannya? Tidak. Karena hanya dia tahu, dia sudah datang ke dalam dunia. Hanya tahu dia pencipta langit dan bumi. Hanya tahu dia pemberi berkah. Hanya tahu dia Bapa itu, dia Elohim itu. Hanya tahu, ya kan? Kalau sudah mengenal, oh, dia Sang Maha Kuasa yang tidak akan pernah membiarkan orang berdosa. Sehingga kalau mengenal Elohim, dia harus takut. Dia akan takut kepada Elohim. Karena dia adalah hakim. Jadi kalau yang mengenal Elohim, dia pasti akan takut untuk melakukan kesalahan. Karena yang mengenal Elohim pasti tahu dia adalah hakim yang akan menghakimi segala perbuatan kita selama hidup di dalam bumi ini. Dan kesukaannya adalah apa? Pengenalan akan dia. Ya, pengenalan akan firman-Nya. Itu kesukaannya. Makanya jangan hanya tahu dia. Kalau saudara masih hari ini melakukan salah, besok tidak. Besoknya lakukan lagi. Ini hanya tahu, tapi tidak mengenal. Karena kalau kita mengenalnya, oh rasa takut itu akan besar di dalam diri kita akan dia. Karena selama kita hidup menampang di dalam dunia ini, dikatakan kita harus memiliki rasa takut. Takut akan Elohim, takut untuk melakukan kesalahan. Itu yang terpenting, ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Siapa di sini yang sudah 10 tahun mengenal gereja? Yang sudah 10 tahun mengenal gereja? Gak ada. Kalian baru Kristen. Ini kayak mana nanti aku bilang sama yang mau gambarnya. Gimana? Baru 2 tahun kalian ke gereja. Mau gereja mana pun itu tidak masalah. Yang penting ke gereja. Siapa yang sudah di atas 10 tahun menjadi Kristen? Oke, 10 tahun. Baiklah, ini takut semua. Ya, saya katakan, saudara sudah lebih dari 10 tahun.
Saya belum lebih dari 10 tahun, tapi coba cek hidupmu. Di saat sudah mengenal kebenaran, apa yang sudah bertambah-tambah dalam hidupmu? Di saat engkau mengenal dia, apakah rasa marah itu sudah berkurang? Apakah kesabaran itu sudah semakin bertambah-tambah? Berarti besok kalau ada yang pancing marah, nggak marah lagi berarti. Ya kan? Harus kayak gitu, tandanya sudah lepas. Kalau hari ini ada yang mancing kemarahan, ya, dia marah. Oke, jatuh. 3 bulan dia tidak marah. Tetapi ke-4 bulan ada yang buat marah, dia marah lagi. Sudah lepas nggak dia dari dosa marah? Tidak, hanya karena 4 bulan itu tadi nggak ada yang mancing kemarahannya. Nah, tanda kita teruji itu di saat pencobaan itu ada. Jadi cek diri saudara. Di saat seseorang membuat kesal atau membuat marah, bisa nggak diam? Bisa nggak mengampuni? Bisa nggak menutup mulut? Dasar kamu perempuan nggak benar segala masalah. Bisa nggak tutup mulut? Apa kamu bilang? Nah, ini udah jatuh. Ya, jadi kalau masih terpancing walau 2 atau 3 bulan, oh berarti belum ada kuasa dalam peribadatanmu. Padahal ibadah itu harus mengandung kuasa. Kuasa untuk apa? Mengubah hidup kita supaya hidup kita hari lepas hari diperbaharui. Kalau namanya sudah diperbaharui, maka akan terpancar kemuliaan. Maka kita pun akan menjadi kesukaan di hadapan saudara-saudara kita, karena sudah ada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, ke-9 buah roh itu diam dalam kita. Sudah dicaci maki, sabar, ya. Sudah dijahatin, baik, bermurah hati. Itu baru namanya sudah beribadah. Jadi orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, itu kelihatan dari buahnya. Jangan saudara rasa sudah datang ke tempat ini sudah disebut beribadah. Belum, karena ibadahmu itu nyata dari segala kehidupan, perbuatan. Itu tandanya orang yang beribadah. Amsal pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat.
Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.